Philippines valid dengan NIM 250104007 dari Prodi Manajemen Pendidikan Kristen dengan mata kuliah dasar manajemen pendidikan Kristen yang diampu oleh Bapak Nasib Lembaga Pembeli. Di sini saya akan menjelaskan 6 model manajemen pendidikan, yaitu yang pertama model manajemen formal. Pengertian model manajemen formal yaitu model yang memandang sekolah sebagai organisasi birokratis, terstruktur, dan berjenjang dengan aturan yang jelas. Karakteristiknya yaitu struktur hierarki yang jelas seperti kepala sekolah, wali, atau guru. Keputusan bersifat top-down, yaitu dari pimpinan ke bawahan, mengutamakan aturan, prosedur, standar, penekanan efektivitas dan efisiensi administrasi. Keunggulannya yaitu koordinasi mudah karena struktur jelas, tanggung jawab dan tugas terdefinisi, stabil dan dapat diprediksi. Kelemahannya yaitu kurang fleksibel, menghambat kreativitas guru, keputusan lambat karena birokrasi. Model kepemimpinan yang relevan yaitu kepemimpinan otoriter, kepemimpinan transaksional, kepemimpinan birokratis. Dan yang kedua yaitu model manajemen kolegial. Model manajemen kolegial yaitu yang menekankan kerjasama, partisipasi, dan pengambilan keputusan bersama antar warga sekolah. Karakteristiknya yaitu hubungan horizontal bukan hierarki, keputusan melalui musyawarah atau konsensus, mengutamakan kerja tim atau teamwork, menghargai profesionalisme. Keunggulannya yaitu mengutamakan rasa memiliki, mendorong kreativitas dan inovasi, hubungan kerja lebih harmonis. Dan kelemahannya yaitu keputusan lambat karena butuh diskusi panjang, risiko konflik pendapat yang berlarut, tidak cocok untuk keputusan mendesak. Model kepemimpinan yang relevan yaitu kepemimpinan demokratis, kepemimpinan partisipatif, kepemimpinan transformasional. Dan yang ketiga yaitu model manajemen politis. Pengertian model manajemen politis yaitu model yang melihat sekolah sebagai arena kekuatan, kepentingan, dan negosiasi antar kelompok. Karakteristiknya yaitu keputusan lahir dari tawar-menawar atau negosiasi, adanya kelompok yang memiliki kepentingan tertentu seperti guru senior, komite sekolah, dan yayasan. Pengaruh dan kekuasaan menentukan hasil keputusan, konflik dianggap hal wajar. Keunggulannya yaitu keputusan mempertimbangkan banyak kepentingan, adaptif pada kondisi lingkungan eksternal, menyadari realitas kekuasaan dalam sekolah. Dan kelemahannya yaitu konflik bisa merusak hubungan kerja, kepentingan pribadi bisa mengalahkan tujuan pendidikan, keputusan bisa tidak objektif. Model kepemimpinan yang relevan yaitu kepemimpinan politik, kepemimpinan strategis, kepemimpinan distributif yang kuat dalam jaringan kekuasaan. Dan yang keempat yaitu model manajemen subjektif. Pengertian model manajemen subjektif yaitu model yang memandang bahwa individu dalam sekolah memiliki persepsi, interpersepsi, dan makna subjektif yang berada terhadap satu kebijakan. Karakteristiknya yaitu realitas organisasi dianggap sebagai hal ditafsirkan secara pribadi, fokus pada pemahaman, perasaan, persepsi, motivasi individu. Komunikasi impersonal sangat penting. Interpretasi bisa berbeda meski kebijakan sama. Keunggulannya yaitu menghargai keragaman sudut pandang, mendorong pendekatan humanis, memperbaiki komunikasi dan hubungan antar individu. Kelemahannya yaitu sulit membentuk keseragaman tindakan, kebijakan tidak dapat dimaknai berbeda sehingga hasilnya tidak konsisten. Riwayat konflik persepsi. Model kepemimpinan yang relevan yaitu kepemimpinan humanistik, kepemimpinan relasional, kepemimpinan emosional. Dan yang kelima yaitu model manajemen ambiguous. Pengertian model manajemen ambiguous yaitu model yang melihat sekolah sebagai organisasi yang tujuan, proses, struktur, dan teknologisnya tidak selalu jelas atau ambigu. Karakteristiknya yaitu tujuan tidak selalu eksplisit atau berubah-ubah, proses kerja tidak selalu terstruktur, peran dan tanggung jawab kadang tidak jelas,
keputusan tidak selalu rasional atau terencana. Keunggulannya yaitu fleksibel menghadapi perubahan cepat, dapat menghadapi dalam situasi tidak pasti, misalnya masa kritis, kreativitas bisa berkembang. Dan kelemahannya yaitu kebingungan peran dan tanggung jawab, kebijakan sering tidak konsisten, keputusan bisa tidak efektif. Model kepemimpinan yang relevan yaitu kepemimpinan adaptif, kepemimpinan situasional, kepemimpinan improvisasional. Dan yang keenam yaitu model manajemen budaya. Pengertian model manajemen budaya yaitu model yang memandang sekolah sebagai komunitas budaya dengan nilai, tradisi, kepercayaan, dan norma bersama. Karakteristiknya yaitu berfokus pada nilai-nilai sekolah, integritas, disiplin, dan kerjasama, tradisi dan simbol kuat, upacara, moto, ritual sekolah. Perilaku warga sekolah dipengaruhi budaya yang telah tertanam, identitas sekolah sangat kuat. Keunggulannya yaitu membangun kekuasaan visi, meningkatkan motivasi dan loyalitas, menemukan identitas positif sekolah. Dan kelemahannya yaitu perubahan budaya sangat sulit, budaya lama tidak relevan, bisa menghambat risiko eksklusif atau kurang terbuka pada ide baru. Model kepemimpinan yang relevan yaitu kepemimpinan visioner, kepemimpinan simbolik, dan kepemimpinan moral.